Kritik yang baik itu membangun, bukan melemahkan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau orang tuh peduli sama kita, kalau mereka tuh sungguh-sungguh mengasihi kita, nah mereka pasti kasih masukan itu untuk membangun kita dan bukan untuk melemahkan kita. Justru sahabat yang baik itu menguatkan kita. Mungkin kritikannya itu pedas, tapi memecut kita untuk kita lari lebih cepat, untuk kita bangkit dari keterpurukan. Kita harus menasihati satu sama lain itu dengan tujuan untuk membangun satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan. Kalau memang tujuannya membangun, kita nggak perlu permalukan mereka di depan umum, nggak perlu menggunakan kata-kata yang merendahkan mereka. Kadang-kadang anak-anak muda ini suka bercanda-bercanda yang melemahkan ya. Contoh, bicara soal fisik gitu ya, saling meledek satu sama lain. Nah itu kan nggak membangun. Harusnya ketika kita kasih nasihat ke teman, kita bercanda atau apapun yang kita lakukan, pastikan kita saling membangun, bukannya saling melemahkan. Apalagi di masa-masa sulit ini ketika orang-orang banyak yang kehilangan income sehingga mungkin putus kuliah, mungkin juga harus cari kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ini waktu yang Kak ini mau saran buat anak-anak muda, hindari mengucapkan kata-kata yang nggak membangun. Hal yang paling nggak penting buat diucapkan adalah kata-kata yang melemahkan. Hidup orang udah susah, jangan dibikin tambah susah. Harusnya ketika kita mau keluarin kata-kata apa dari mulut ini, pikir dulu gitu sebelum ngomong. Jangan sampai kita udah ngomong malah matahin semangat orang. Mendingan kamu jadi orang lucu deh daripada dari tukang kritik yang suka sinis. Terlepas dari semua teman, siapapun yang bisa kasih nasihat sama kita, Tuhan tuh penasehat terbaik. Mazmur 16 ayat yang ke-7 bilang gini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tuhan tuh the best deh. Tuhan tuh pokok, sumber segalanya, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kasih. Kita disakiti, kita butuh ngampuni, kita harus datang sama Tuhan karena Dia sumber kasih. Ketika kita lemah, kita butuh datang sama Tuhan karena Dia sumber kekuatan. Ketika kita takut, kita mesti datang sama Tuhan karena Dia sumber perlindungan. Ketika kita kekurangan berkat, kita harus datang sama Tuhan karena Dia sumber kelimpahan. Ketika kita butuh hikmat, kita harus datang sama Tuhan yang pasti akan menaruh hikmat dalam hati kita sehingga kita tahu jalan keluar dan tindakan apa yang harus kita buat. Kita datang sama manusia, kita datang sama teman. Belum tentu mereka bisa ngasih kita nasihat yang terbaik. Belum tentu juga orang-orang yang kita mintain nasihat itu mengerti keadaan kita dan bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, hikmat Tuhan tuh yang akan menuntun keputusan hati kita. Mungkin waktu kita doa kayaknya Tuhan gak bicara apa-apa, tapi percayalah, waktu kamu mulai belajar berserah, Tuhan tolong aku supaya keputusan yang aku ambil adalah yang terbaik dari Tuhan. Gagalkan Tuhan kalau bukan dari Tuhan, buka jalan Tuhan kalau itu dari Tuhan. Tuhan tuh powerful. Tuhan itu senang kalau kita tuh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lebih dari apapun dalam hidup ini. Jadikan Tuhan penasehat. Jangan ketagihan konseling sama orang. Karena orang belum tentu ngerti solusi terbaik buat kita. Balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Bahkan kalau kita mau bertumbuh dalam kedewasaan, kita mesti belajar mengatasi persoalan. Kita gak akan pernah jadi dewasa kalau tiap kali ada masalah kita larinya ke orang. Kalau kita punya masalah, larilah kepada Allah, sumber segalanya. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Datanglah kepada Kristus, sumber kasih kita, sumber kekuatan, dan yang paling pasti mengasihani kita. Kak ini percaya lebih dari apapun, Tuhan akan jadi penasihat terbaik dalam hidup kita.